Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Farmasi D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus dalam langkah uji praklinik. Berikut anggota kelompok kami. Kasus kali ini membahas mengenai sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk poin pembahasan pada kasus ini, fokus utama uji farmakodinamik. Yang kedua, bagaimana merancang uji farmakokinetik. Ketiga, parameter keamanan dan dipantau. Lalu lanjut pada kesimpulan. Next. Fokus utama dalam uji farmakodinamik. Yang pertama, mengukur kadar glukosa darah dan HbA1c sebagai obat antidiabetik. Efek utama yang harus dibuktikan adalah kemampuannya menurunkan dan mengontrol kadar gula darah. Lalu, evaluasi sensitivitas insulin dan pengamatan mekanisme kerja obat. Dipastikan apakah obat bekerja melalui peningkatan sekresi insulin, perbaikan sensitivitas insulin, atau mekanisme lain. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap sel beta pankreas. Efek pada sel beta pankreas penting untuk menilai potensi regenerasi atau proteksi sel penghasil insulin. Yang selanjutnya ada rancangan uji farmakokinetik. Untuk mendapatkan profil waktu paru yang optimal, perlu dilakukan yaitu yang pertama, studi ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang meliputi bioavailabilitas oral, volume distribusi, ikatan protein plasma, dan jalur metabolisme serta ekskresi. Yang kedua yaitu pengambilan sampel, pengambilan darah pada berbagai interval waktu, analisis konsentrasi obat dalam plasma, penentuan parameter pK seperti Cmax, Tmax, AUC, dan T setengah. Yang ketiga ada studi dosis bertingkat, yaitu single ascending dose, multiple ascending dose, dan evaluasi linearitas kinetik. Selanjutnya yaitu parameter keamanan uji toksikologi. Parameter yang harus dipantau yang pertama, toksisitas akut, subakut, dan kronik. Diabetes adalah penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang sehingga keamanan penggunaan kronik harus dipastikan. Yang kedua, fungsi organ vital, hati, ginjal, jantung. Pasien diabetes sering memiliki komplikasi organ sehingga efek pada organ vital harus dievaluasi dengan cermat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan hematologi lengkap. Yang keempat, efek teraptogenik penting karena obat mungkin digunakan oleh wanita usia subur. Yang kelima, potensi karsinogenik. Yang keenam, interaksi dengan obat lain. Untuk kesimpulannya, semua pengujian ini saling terkait dan datanya akan digunakan untuk satu, menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinis, dua, mengidentifikasi potensi efek samping yang perlu dipantau, tiga, memberikan panduan untuk desain studi klinis, yang keempat, memenuhi persyaratan regulatori untuk pengembangan obat baru. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.